Bapak Ibu dari kementerian. Baik, dari fraksi Demokrat mewakili. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, pimpinan dan anggota Komisi 4 DPR RI, Pak Sekjen, para Dirjen, Eselon 1 dan jajaran, serta BUMN Mitra Komisi 4. Kami dari fraksi Partai Demokrat akan menyampaikan beberapa saran, masukan, harapan, serta pertanyaan. Yang pertama, untuk Ditjen Perikanan Tangkap. Kenaikan harga BBM dipastikan menambah beban operasional nelayan dalam melaut sebesar 60% sampai 70%. Biaya operasional melaut bagi nelayan kecil adalah BBM. Selama ini banyak nelayan yang tidak menikmati BBM bersubsidi karena akses yang terbatas. Hal ini terjadi karena berbelitnya prosedur mendapatkan BBM bersubsidi dan minimnya infrastruktur pengisian bahan bakar pada daerah-daerah pesisir. Pertanyaannya, terobosan apa yang dilakukan KKP untuk menjaga nelayan kecil atas dampak kelangkaan dan naiknya harga BBM? FPD juga mendorong agar dalam anggaran tahun 2023 KKP memprioritaskan percepatan regulasi dan pembangunan infrastruktur pendukung penangkapan ikan terukur sehingga dapat segera diimplementasikan. Selain itu, KKP juga harus melakukan sosialisasi untuk mengedukasi masyarakat terkait aturan main dalam penangkapan perikanan terukur. Pada Ditjen Perikanan Tangkap, FPD tidak menemukan adanya program bantuan premi asuransi nelayan pada tahun 2023. Kenapa program tersebut tidak ada? Program pengembangan Kampung Nelayan Maju tahun 2023 direncanakan akan dilakukan pada 80 lokasi. Di sisi lain juga ada program fasilitasi penataan Kampung Nelayan Maju melalui pembiayaan KL dan stakeholder dilakukan pada 40 lokasi. Apa yang membedakan dua program tersebut? Apakah lokasi dua program tersebut berada dalam lokasi yang sama? Mohon penjelasan juga. Untuk Ditjen Perikanan Budidaya, sejak adanya keputusan pemerintah bahwa pupuk bersubsidi hanya untuk petani di bawah kendali Kementerian Pertanian, membuat para petani tambak kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi. Kami meminta agar pada tahun 2023 alokasi pupuk bersubsidi untuk petani tambak dapat dianggarkan. Persoalan yang cukup memberatkan dalam usaha budidaya yaitu persoalan tingginya harga benih dan pakan. Kami mendorong agar bantuan mesin dan bahan baku pangan dapat ditingkatkan disertai dengan pendampingan dan pelatihan pembuatan pakan ikan yang berkualitas dengan memanfaatkan sumber daya lokal sehingga para pembudidaya mandiri ke depannya. Kami juga mendukung pengembangan budidaya lobster di dalam negeri. Selain nilai jual lobster dewasa yang lebih tinggi, upaya budidaya lobster di dalam negeri juga sebagai solusi untuk mengurangi penyelundupan benih benur lobster ke Vietnam. Untuk memerangi penyelundupan juga, kami menilai penting untuk mengajak Vietnam budidaya lobster di Indonesia. Bantuan bibit ikan yang diberikan agar dipastikan berkualitas dan memenuhi kriteria standar yang ditetapkan untuk mengurangi potensi kematian ketika sampai pada pembudidaya. Untuk Ditjen Penguatan Daya Saing Produk, menurut BPS angka konsumsi ikan nasional pada tahun 2021 sebesar 55,37 kilo per kapita per tahun. Tingkat konsumsi ikan di Indonesia masih di bawah negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Jepang. Apa penyebab tingkat konsumsi ikan kita masih rendah? Padahal Indonesia adalah lumbung ikan dunia. Seharusnya berapa angka konsumsi ikan nasional yang ideal untuk Indonesia? Kami juga mendorong serta mendukung target konsumsi ikan nasional pada tahun 2023 sebesar 61,02 kg per tahun, lebih tinggi dari tahun sebelumnya di angka 55,37 kg per kapita per tahun. Seperti apa strategi untuk mewujudkan target tersebut? Kami mendorong KKP untuk memberikan perhatian lebih atas komoditas unggulan seperti rumput laut. Rumput laut Indonesia telah menyumbang lebih 77% dari keseluruhan pangsa pasar global. Kami mendorong KKP untuk mengembangkan agribisnis rumput laut tidak hanya pada aspek budidaya, namun juga memberi perhatian lebih pada aspek pengolahan, bina mutu, dan pemasarannya.
Ditjen PRL, sampai saat ini kebutuhan garam kita masih disokong oleh impor dari luar negeri. Pada tahun 2019, secara volume impor garam Indonesia mencapai 2,59 juta ton dan pada tahun 2018 mencapai 2,84 juta ton. Kadar NaCl garam yang diproduksi petambak dalam negeri yaitu kurang dari 97%, sehingga berada di bawah standar yang diminta oleh industri. Oleh karenanya, kami meminta Kementerian KKP untuk memberikan bantuan dan pendampingan teknologi kepada petambak garam rakyat sehingga mutu dan kualitas garam mereka memenuhi standar yang ditetapkan. Terakhir untuk Ditjen PSDKP, pada tahun 2023 terdapat pengadaan 2 kapal pengawas dan 2 speedboat bersumber dari APBN. Selain itu ada juga pengadaan speedboat lewat TAK fisik penugasan sebanyak 12 unit dengan ukuran 8 meter dan 13 unit dengan ukuran 12 meter. Sampai saat ini berapa jumlah kapal pengawas yang KKP miliki dalam kondisi layak maupun kurang layak? Berapa jumlah kapal yang seharusnya dimiliki untuk melakukan pengawasan? Atas praktik illegal fishing kapal ikan asing Vietnam di Laut Natuna Utara yang dijaga oleh kapal patroli Vietnam, seperti apa tindakan yang dilakukan oleh PSDKP? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih.